Assalamualaikum, hai halo, saya Anggi Grotek. Gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini saya akan sharing ke kawan-kawan bagaimana cara kita membuat mikroorganisme lokal atau MOL dari nasi yang sudah kita basikan. Pertama, kawan-kawan harus siapkan nasinya. Kemudian nasi ini kita buat menjadi bulat-bulatan seperti ini ya kawan-kawan. Nah, baru kita masukkan ke wadah lain. Untuk kemudian ini kita diamkan selama 4 sampai dengan 7 hari paling lama ya. Untuk kemudian nanti dia akan muncul jamur berwarna kuning dan ada yang hitam juga, ada yang warna putih. Itu adalah jamur yang akan kita perbanyak isolatnya. Setelah seperti ini, wadahnya ini kita diamkan di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung kawan-kawan, tapi di suhu ruang saja. Tapi tidak perlu ditutup karena jamurnya nanti kalau dalam kondisi yang tertutup sekali, tidak ada oksigen, malah jamurnya nggak muncul ya. Jadi kalau ini sudah kita simpan selama 4-7 hari, maka jamurnya akan berubah, atau nasi basi ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini sudah saya simpan sampai berapa hari? 5, kalau nggak salah 5 atau 7 hari ini. Memang lumayan banyak. Dan kalau kawan-kawan perhatikan, jamurnya macam-macam, ada yang warnanya coklat kekuningan, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih. Ini adalah jamur yang dan juga ada bakteri yang kemudian nanti akan mendekomposer atau yang berperan sebagai dekomposer bahan organik begitu. Jadi ini kemudian langsung kita masukkan ke dalam wadah yang ingin kita jadikan tempat fermentasi. Wadah yang kita gunakan adalah wadah yang memiliki tutup atau yang bisa mengisolasi udara untuk masuk, seperti botol air mineral ini. Saya menggunakan ini. Kalau kawan-kawan menggunakan bahan atau wadah yang lain silahkan. Jadi ini kemudian langsung kita masukin saja. Lihat nih, sangat menggoda jamurnya. Ya, ini langsung kita masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapin. Kalau susah dipecah aja nggak masalah. Jadi masukin, karena ini banyak ya. Jadi mungkin saya pakai 5 atau 6 butir, 6 bulatan ke dalam sini. Kalau kawan-kawan bisa perhatikan itu ada sporanya ya, dia seperti kabut. Itu bukan blur tapi memang spora ya. Tuh lihat, ada spora dari jamurnya yang sudah bertebaran. Nah, jamur inilah yang akan kita perbanyak. Isolat ini akan kita perbanyak. Tentu untuk memperbanyak bakteri atau jamur kita memerlukan makanannya ya. Jadi makanan untuk jamur dan bakteri ini adalah glukosa yang bisa kita dapatkan dari gula. Nah, jadi saya sudah menggunakan dan sudah menyiapkan di sini ada gula, larutan gula ya. Ini saya menggunakan larutan gula merah dan larutan gula pasir yang saya jadikan satu. Kalau kawan-kawan punya molase atau tetes tebu juga lebih baik. Kalau cuma punyanya gula merah ya pakai gula merah, kalau gula pasir pakai gula pasir. Jadi gula ini harus kita larutkan benar-benar sampai hilang gulanya, larut dalam air. Untuk kemudian langsung kita masukkan ke dalam botol. Karena larutan gulanya masih agak hangat, jadi saya masukin dulu air biasa. Ini gunakan air yang sudah matang ya, untuk mencegah kontaminasi dari bakteri jahat yang kita isolasi nanti. Jadi takutnya malah yang terisolasi atau yang kita perbanyak malah bakteri yang buruk gitu. Jadi masukin dulu air matang. Kita masukin sampai kira-kira 1 liter. Oke, ini nggak sampai 1 liter, ini 750 ml. Nah, untuk kemudian kita sisanya kita masukin aja pakai air gula. Seperti yang saya katakan tadi kawan-kawan, air gula ini berperan untuk sebagai makanan dari bakteri dan jamur yang akan kita perbanyak. Dan ini isinya nggak usah penuh-penuh. Kalau pakai botol air mineral ini ya, nah sampai segini saja kita isi. Kenapa? Karena kawan-kawan nantinya ini kan kita fermentasi. Hasil dari fermentasi tersebut adalah gas. Dalam kondisi tertutup, gas itu akan menghasilkan tekanan. Jadi kalau kita buka tiba-tiba, ini airnya akan menguap dan menyembur gitu airnya. Jadi saya pernah kejadian itu. Saya bukanya buru-buru, jadi langsung dibuka aja tutupnya. Tiba-tiba blur, meledak gitu. Oke, ini kita tunggu. Kita fermentasi paling tidak
seminggu atau 7 hari ya. Kalau lebih juga boleh. Jadi untuk setiap paginya nanti kita buka tutup botolnya selama beberapa detik ya, 10 detik gitu, untuk mengeluarkan gasnya saja. Nah, ini saya punya contoh yang sudah masih dalam proses fermentasi. Ini dia. Warnanya beda karena ini kemarin saya nyampur airnya pakai air cucian beras gitu. Dan ini saya coba buka ya. Kawan-kawan coba dengar suara gasnya. Tadi sebenarnya sudah saya buka pagi tadi. Nah, itu dia suara gasnya. Karena sudah saya buka jadi dia tidak terlalu naik. Nah, itu seperti itu. Jadi ada udara yang naik ke atas, dan kalau tekanan gasnya terlalu besar dan ini jarak antara larutan ke pucuk atau ke tutup botol ini terlalu dekat, maka airnya akan menyembur gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman nih, atau ke tanah juga. Jadi saya biasanya menggunakan mol ini kawan-kawan untuk menyuburkan tanah sebelum saya mulai menanam, atau juga bisa saya gunakan ketika sudah ada tanamannya ya. Jadi saya ulangi lagi nih kawan-kawan, kalau mol ini karena dia mengandung mikroba atau mikroorganisme berupa jamur dan bakteri, salah satunya ada Azotobacter yang berperan sebagai decomposer, maka ini secara organik sangat baik untuk kita melakukan dalam proses budidaya tanaman, baik untuk menyuburkan tanah maupun menyuburkan tanaman kita. Selain itu, mol ini juga bisa kita buat sebagai bahan pembuatan kompos dan bahan pembuatan POC. Tinggal masukin aja molnya ke bahan organik seperti ini. Ini saya buat dari kulit pisang. Nah, jadi ini sudah jadi POC-nya untuk merombak atau mendekomposisi bahan organik kulit pisang ini. Oke, itu dulu kawan-kawan. Semoga kawan-kawan bisa paham. Walaupun mungkin kurang jelas saya menyampaikannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Saya Anggi Agrotek.